Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Entrasol. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Hydro Coco, Le Mineral. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang gagal meraih kemenangan di Pilpres tahun 2024, mantap memutuskan menjadi oposisi. Bagaimana keputusan ini direspon oleh Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih? Laga Timnas versus Guinea dikabarkan akan dipimpin oleh Sivakorn Puudom, wasit VAR atau video assistant referee yang disebut kerap merugikan Indonesia. Akankah langkah Timnas menuju Olimpiade bisa terhalang karena wasit yang dianggap curang? Tragis, dua pekerja bangunan tertimpa dak beton saat tengah membongkar rumah di proyek revitalisasi Beteng Keraton di kawasan Nagan Kidul, Patehan, Yogyakarta. Bahkan satu orang pekerja meninggal dunia akibat kejadian ini. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Nama Sivakorn Puudom. Ini seorang wasit VAR asal Thailand, menjadi nama yang rasanya begitu kita kenal, begitu populer belakangan ini karena masyarakat menilai kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya di lapangan betul-betul merugikan timnas U23. Pada gelaran Piala Asia U23 lalu apa jadinya jika wasit asal Thailand ini kembali lagi menjadi wasit VAR? Sudah dikonfirmasi pada saat nanti playoff Indonesia berhadapan dengan Guinea, perebutan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Tema ini menjadi perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika pemirsa. Selain tema mengenai sepak bola tadi pemirsa, kami juga akan menginformasikan sejumlah informasi penting lainnya. Termasuk hari ini digelar aksi solidaritas, aksi bela Palestina yang dilakukan di sejumlah daerah terutama di 172 kampus Muhammadiyah. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita buka malam hari ini dengan kabar mengenai mantan calon presiden Ganjar Pranowo yang menegaskan sikapnya sebagai oposisi atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pernyataan Ganjar Pranowo sebagai sikap kenegarawanan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar halal bihalal di posko pemenangan Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Halal bihalal ini sekaligus pembubaran TPN Ganjar Mahfud. Ganjar menyampaikan terima kasih pada tim pemenangan yang telah bekerja keras selama proses Pilpres. Meski TPN telah bubar, Ganjar menegaskan tetap berjuang dalam politik, termasuk menegaskan posisinya di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Kita akan mengawal dengan caranya. Dan saya deklar pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus
sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan support control. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut posisi Ganjar sejalan dengan PDIP meski partai belum menyatakan secara resmi posisi politiknya. Ya tentu saja, karena itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan ya sikap dari PDI Perjuangan, P3, Perindo Hanura dan Pak Ganjar Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi yang menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming, dampak pertarungan geopolitik global, semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dan itulah energi yang akan diberikan. Selain PDIP, acara Halal Bihalal TPN dihadiri elit partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Ashari Narotama, TV One mengabarkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghormati sikap Ganjar Pranowo yang telah mendeklarasikan diri untuk tidak masuk di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Ya, Gibran mengaku akan tetap menampung semua masukan yang ada. Ganjar ya? Deklarasi. Ya, mendeklarasi. Ya udah, nggak apa-apa ya. Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Kalau Pak Ganjar yang deklarasi, kemungkinan PDIP kan juga akan menjadi oposisi. Oh ya pasti, biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di Pak Presiden terpilih. Puluhan warga antusias mengunjungi kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Kedatangan warga yang berbondong-bondong ke kediaman Anies ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon Presiden Republik Indonesia, Anies Rashid Baswedan berulang tahun ke-55 tahun hari ini. Anies menggelar acara open house sekaligus ajang silaturahmi bagi para relawan yang beberapa waktu lalu telah mendukung perjuangannya maju sebagai capres nomor urut 1. Warga pun datang beramai-ramai ke kediaman Anies di Cilandak siang tadi dengan membawa kado berbagai bentuk mulai dari rangkaian bunga, foto figura maupun kue ucapan selamat ulang tahun kepada Anies Baswedan. Warga disambut langsung Anies dan istri Ferry Farhati. Sholawat dari ibu-ibu menggema ketika Anies Baswedan memasuki tempat acara, sementara Anies yang memakai kemeja biru langsung menghampiri para tamu untuk melakukan sesi foto. Warga yang datang pun mendoakan Anies agar menjadi pribadi yang baik dan tetap melanjutkan perjuangan untuk bangsa Indonesia. Pemirsa, DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman resmi membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024. Ya, nama Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep punya peluang besar mendapatkan rekomendasi calon bupati. Setelah PDI Perjuangan, kini Partai Gerindra Sleman juga membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 18 Mei 2024 untuk calon bupati dan wakil bupati. Tidak hanya kader internal, Gerindra Sleman juga membuka pendaftaran bagi pihak eksternal partai. Sebab Gerindra tidak bisa mengusung sendiri calon bupati dan wakil bupati karena hanya punya 6 dari 10 kursi DPRD yang disyaratkan. Jadi kami memberi kesempatan kepada saudara-saudara semua, khususnya di Kabupaten Sleman, monggo untuk bisa mendaftar, baik itu dari siapapun, yang penting warga Indonesia bisa mendaftar lewat Partai Gerindra.
itu bisa nggak? DPC Gerindra Sleman mengajak pihak eksternal seperti Erina Gudono untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati. Apalagi menantu Presiden Jokowi itu punya peluang besar diusung dan mendapat rekomendasi karena merupakan tokoh potensial. Kami sebenarnya peluangnya Mbak Erina ini cukup besar ya, karena kami melihat potensi yang dimiliki beliaunya ini kan luar biasa sebenarnya, berprestasi juga. Jadi kami menilai untuk peluang sebenarnya masih sangat bisa untuk Mbak Erina sendiri. Tinggal kemauan dari beliaunya saja, kita tunggu itu. Saat ini Gerindra Sleman masih akan berkomunikasi dengan Erina Gudono terkait kesediaannya untuk maju sebagai Bupati Sleman pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah sempat 2 kali mangkir, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudor akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK. Tapi kami akan tunda kabar tersebut, kami akan beralih ke kabar lainnya mengenai Mahkamah Konstitusi yang kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan legislatif. Nah, persidangan dilakukan dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon, pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Sama seperti sidang sebelumnya, sidang diadakan dalam 3 panel. Masing-masing panel akan dipimpin dengan 3 hakim. Sidang berjalan dengan kondusif baik di panel 1, 2 maupun 3. Sidang hari ini merupakan bagian dari rangkaian sidang yang berlangsung dari 3 Mei hingga 15 Mei 2024 mendatang. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Aksi serentak bela Palestina yang dilakukan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia hari ini digelar serentak. Ya, ratusan mahasiswa di Tangerang, Bandung hingga Makassar antusias meramaikan aksi bela Palestina ini. Aksi bela Palestina di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Banten ini diikuti mahasiswa dan Sivitas Akademika Muhammadiyah yang dipimpin Rektor kampus. Dalam aksi ini, para peserta membentangkan bendera Palestina sepanjang ratusan meter. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk dengan tulisan boikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ratusan mahasiswa dan Sivitas Akademika dari Perguruan Tinggi Universitas Aisyah dan Universitas Muhammadiyah Bandung menggelar aksi damai bela Palestina di depan Gedung Sate Bandung hari ini. Mengenakan jaket alma mater, mereka pun melengkapinya dengan atribut bendera merah putih dan Palestina. Peserta aksi melakukan orasi mengutuk kekerasan dan kekejian Israel terhadap rakyat Palestina yang masih berlangsung hingga hari ini. Sebenarnya ini merupakan suatu kesepakatan dari kami Forum Rektor PTMA seluruh Indonesia untuk menyerukan suatu aksi damai membela Palestina dalam rangka bagaimana sisi kemanusiaan daripada kita semua, khususnya dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, digerakkan untuk sama-sama melakukan suatu kepedulian terutama terhadap masalah kemanusiaan yang ada di Palestina. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi bela Palestina juga diikuti ratusan mahasiswa dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam aksi bela Palestina ini, digelar pula aksi teatrikal hingga pembacaan puisi lintas bahasa, termasuk melibatkan mahasiswa asing dari Gaza yang sedang menimba ilmu di tanah air. The whole world is happy and safe. I hope if that will be enough and end, and Palestine will be free, inshallah, solely. I wanna thank Indonesian people and Muhammadiyah Surabaya for this event. I feel so happy for your feelings, semua teman-teman, Bapak, Bu. So thank you very much for today, and I hope Palestine can be merdeka. Inshallah, semua Indonesian people and Palestinian people will be in
Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi bela Palestina dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Peserta aksi kemudian membentangkan spanduk sepanjang 70 meter sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina yang sedang mengalami agresi militer oleh Israel. Dalam aksi tersebut juga ditampilkan pula teatrikal bertemakan bela Palestina oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Tim TV One mengabarkan. Jangan sampai keputusan-keputusan kontroversial dari wasit termasuk wasit VAR ini bisa menggagalkan menjegal mimpi Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Itu yang jadi tema bahasan kami sesaat lagi. Anda tentu masih ingat nama wasit VAR asal Thailand, Sivakon Puudom. Nama wasit ini betul-betul menyita perhatian. Banyak kemudian netizen yang ingin silaturahmi, ingin menyancari, kemudian juga ingin memberikan komentar terhadap akun media sosial dari wasit yang satu ini. Banyak juga kemudian yang mengkritik bahkan sampai marah-marah melihat keputusannya kontroversial saat menjadi pengadil lapangan, saat kemudian juga bekerja ataupun juga bertugas pada ajang Piala Asia U23 lalu. Keputusan-keputusannya kontroversial dan juga mengantarkan Indonesia pada kekalahan. Disebut sebagai salah satu biang keladi kekalahan yang diderita oleh Indonesia ataupun juga timnas U23 di ajang Piala Asia U23 yang baru saja berlalu. Bisa Anda bayangkan jika kemudian saat ini kabarnya, rumornya, Sivakon Puudom akan kembali bertugas saat Indonesia berhadapan dengan Guinea untuk memperebutkan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Khawatir pasti, tapi yang pasti kita akan analisa lebih lanjut lagi bagaimana peran dari seorang wasit VAR dan apakah memang Sivakon Puudom ini menjadi salah seorang wasit yang kerap kali mengantarkan kekalahan bagi timnas kita. Tapi setidaknya walaupun mungkin nanti Sivakon Puudom tidak bertugas saat berhadapan atau Indonesia berhadapan dengan Guinea, saya bisa berikan informasi kepada Anda bahwa 3 April lalu FIFA sudah merilis perangkat pertandingan yang akan bertugas di ajang Olimpiade Paris. Ada 89 perangkat pertandingan dari 45 negara dan Sivakon Puudom memang masuk di sana, termasuk juga salah satu dari 20 video match official yang bertugas. Nah, apakah kemudian nanti akan kembali lagi bertugas saat Indonesia melakoni laga penting dalam upaya mencetak sejarah di Olimpiade? Kita akan lihat bersama dan kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir bersama saya baik secara langsung ataupun juga daring untuk bisa memberikan komentarnya. Ini mereka legenda-legenda. Ada yang legenda pemain, ada kemudian juga menjadi legenda asisten manajer, termasuk juga Bang Ahmed Zaki yang sudah lama kiprahnya di dunia sepak bola, termasuk juga menjadi asisten manajer U23 pada Asian Games Doha 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zaki. Baik, kabar? Alhamdulillah baik, Bang Zaki. Kemudian juga kita tahu sepak terjang yang satu ini kemarin juga sempat duduk bersama saya membahas bagaimana kekuatan dari timnas U23, Bang Peri Sandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Peri. Mbak Putri. Baik, Sehat selalu. Iya, sehat selalu Bang Peri. Selain itu kita juga kedatangan secara daring, ikut bergabung juga dalam perbincangan ini. Ini merupakan legenda juga dan sekarang sudah fokusnya adalah menjadi pelatih kiper. Ada Coach Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Hermansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, Mbak Putri. Ya, baik. Mas Peri dengan Bang Jaki. Betul. Selamat malam Coach. Ya. Kita kumpulkan para legenda di sini, tokoh-tokoh yang memiliki peranan besar dalam sepak bola nasional untuk bisa membahas bagaimana sepak terjang timnas kita untuk bisa menjemput sejarah baru. Tapi Bang Zaki, kalau kita melihat dengan kondisi lapangan seperti itu di Clairefontaine nanti, para pemain kita ini bertanding, sebuah lapangan yang biasanya digunakan oleh para pemain timnas Prancis berlatih, tentu beda. Jenis lapangannya, kemudian kapasitas penontonnya dengan stadion seperti GBK dan sebagainya. Ini hanyalah lapangan latihan biasa. Apakah mungkin teknologi VAR digunakan pada saat pertandingan dilaksanakan di pertandingan atau di lapangan seperti itu? Kalau kita lihat sekarang, VAR ini ada yang memang permanen, ada juga yang mobile. Nah, kemungkinan kalau melihat dari kondisi stadion yang dipakai sekarang atau lapangan yang dipakai nanti, itu masih bisa menggunakan VAR yang mobile. Tinggal nanti kita lihat apakah kesiapan dari VAR mobile ini bisa dipersiapkan oleh panitia di pertandingan di sana nanti. Baik, selain beda peralatan, beda infrastruktur ataupun juga pemasangannya, ada perbedaan lain antara VAR yang biasa kita lihat dipasang di berbagai pertandingan besar dengan VAR mobile ini, Bang Zaki? Hampir sama sebetulnya, karena beberapa waktu yang lalu pun di Stadion Indomilk Persita Tangerang itu pernah dicoba yang VAR yang mobile.
Jadi kalau dilihat dari teknologinya semua hampir sama, hampir detail karena sama-sama menggunakan kamera eagle eye, kemudian juga presisinya juga cukup sangat detail sekali. Jadi kemungkinan dengan standarnya FIFA sekarang ataupun AFC, VAR ini akan dipergunakan. Baik, tetap detail, tetap presisi, Ya. dan juga artinya tetap bisa mengawasi apapun tindakan para pemain di lapangan. Detail, secara detail ya. Walaupun namanya VAR mobile, Ya. begitu. Ya. Baik, kalau Bang Peri sendiri melihat kinerja dari wasit Sifakon Puudom kemarin seperti apa di Piala Asia? Saya rasa wasit dari Thailand ini ya, terlalu tidak memihak kepada Indonesia kali ya. Karena mungkin Kelihatan betul Bang itu. Mungkin di sisi lain mungkin karena Thailand tidak masuk gitu ya. Kecuali kalau Thailand masuk ya. Ini mungkin karena ya kita juga nggak tahu apakah iri dengan Indonesia yang lolos ke babak playoff ini ke mana ke punya peluang ke Olimpiade. Lolos ke Olimpiade ini saya rasa mudah-mudahan wasit VAR ini dari Thailand ini saya rasa nggak perlu dipakai lagi. Karena apa? Karena ini juga mengganggu konsentrasi dari pemain kita sendiri, gitu loh. Jadi sebelum main bisa aja konsentrasi itu hilang, wasit VAR-nya dia lagi. Bang, emang ngaruh Bang, kalau pemain lihat siapa yang bertugas wasitnya emang ngaruh ke pemain? Itu pasti pengaruh, pengaruh ya dalam permainan. Kita dalam bermain itu nanti mungkin anak-anak ada merasa sedikit takut gitu ya, Pak Jaki, ada mesti ragu-ragu gitu mau buat, saya nanti mau buat begini takut ada kesalahan, karena VAR ini kan sedikit apapun kesalahan itu pasti dilihat gitu loh. Nah kemarin waktu lawan Uzbek, golnya timnas kita sebenarnya itu nggak perlu dikatakan itu offside, ya karena dilihatnya memang itu benar-benar gol. Nah begitu disahkan oleh wasit di offside, wasit VAR, akhirnya apa, konsentrasi dan motivasi dari anak-anak sendiri langsung down. Mental drop, ya kan? Alhasil kita kalah. Baik, Coach Hermansyah, ini ada kecenderungan para pemain ini kemungkinan bisa yang namanya mengalami trauma saat melihat wasit. Coach Hermansyah melihatnya seperti apa? Ya, saya setuju dengan Mas Peri. Kemungkinan besar fokus pemain Indonesia terhadap wasit akan mengurangi penampilannya. Satu itu. Keduanya, Thailand ini dari dulu kan pesaing kita nih. Dari zaman saya main ya sampai sekarang, mungkin ya setidaknya dia akan berpihak kepada lawan. Semoga aja nanti ya wasit Sipakom ini berpikiran sehat, artinya bisa udah sehat, artinya dia bisa wasit benar-benar dia netral gitu, gitu loh Mbak Cukup Putri. fair begitu ya, Coach Hermansyah ya. Mudah-mudahan ikut fair, mudah-mudahan aja akal sehatnya bermain gitu loh. Tapi seringkali dikerjain kita sama. Iya, Coach Hermansyah, tapi mungkin nggak kemudian seorang wasit yang memang dituntut netralitasnya saat bertugas memiliki kecenderungan subjektif, keberpihakan. Ada nggak kemudian di lapangan seperti itu ditemukan sebenarnya, realitanya? Sebenarnya realitanya ada tuh Mbak. Atau mungkin dia sudut pandangnya, mungkin dia agak silap-silap sedikit ya, atau juga mungkin ada sedikit kurang jeli melihatnya dia untuk memutuskan keputusan yang sangat berat itu. Baik, sehingga kemudian dalam pertandingan Bang Zaki kita suka dengarkan ada yang namanya dikerjain wasit, walaupun begitu kan, atau dikerjain pemain lain. Nah sebenarnya kan Bang Zaki, adanya teknologi VAR ini untuk menghindarkan hal-hal seperti itu. Begitu kan, harusnya seperti itu. Justru dengan teknologi VAR ini meminimalisir tadi apa yang menjadi human error wasit ya di lapangan. Dan ya kalau saya rasa sekarang ini kita butuhkan di Liga 1 Indonesia nih VAR-nya nih ya, Bang Peri ya, agar permainannya lebih fair lagi nanti dan wasit ini bisa terhindar dari isu-isu negatif. Kita kan suka dengar kalau di Liga Indonesia, baik yang Liga 1, Liga 2, apalagi Liga 3 gitu. Ini wasit menjadi sentral untuk satu pertandingan. Betul. Terasa tapi tidak tercium atau kebalikannya. Kalau ada permainan tapi nggak tercium. Makanya itu dia. Nah ini tapi begini, pada prinsipnya ini teknologi harus bisa diadaptasi oleh pemain kita semua. Apapun kondisinya sekarang, modernisasi terhadap permainan sepak bola di dunia ini sudah mencakup sampai ke detail
setiap pertandingan. Baik. Dan pemain-pemain kita harus adaptasi terhadap kemajuan teknologi ini. Ya, kita bisa lihat dengan VAR overtime-nya itu bisa lebih dari 5 menit. Bahkan beberapa pertandingan hampir 15 menit. Itu kalau di Liga 1 yang guling-guling, wah bisa 25 menit tuh ntar tuh overtime-nya. Artinya begini, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Baik. Ya, dan ini merupakan kebaikan untuk satu pertandingan yang fair nantinya, terbuka. Apalagi sekarang di MLS kalau nggak salah, setiap wasit memperhatikan VAR, kejadian-kejadian di pertandingan, itu dia akan berbicara langsung dan satu stadion terdengar. Iya, seperti pertandingan American football-nya di sana, NFL, itu kan dia langsung bicara, termasuk basketball juga. Dan ini sudah mulai diterapkan di sepak bola. Baik, perlu memang para pemain ini mengerti seperti apa kemudian cara kerja VAR dan begitu adaptif melihat perkembangan teknologi ini. Tapi Bang Zaky jujur, pemain kita sudah adaptif belum sih? Tapi nanti kalau ketawa-ketawa gini, Bang Peri ketawa, Bang Zaky ketawa, ini kayaknya bisa diulik lebih lanjut. Kita ngulikin nanti setelah jeda. Kita istirahat sejenak dan nanti setelah jeda juga kita kehadiran narasumber berikutnya ada Bang Aun Rahman juga akan memberikan pandangannya sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan dan kita sudah kehadiran narasumber baru lagi, sudah bergabung dengan kita, nambah pandangan juga tentang tema kita pada malam hari ini. Ada Bang Aun Rahman, selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bang Aun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam juga. Ya Bang Aun, sesuai dengan judul kami, kita memang ini waspadai bagaimana kinerja wasit saat nanti memimpin pertandingan antara Indonesia versus Guinea. Karena gosipnya ataupun juga rumor yang beredar, Sifakon Puudom yang namanya terkenal di kalangan netizen kita, ini mungkin bakal bertugas lagi pada saat Indonesia berhadapan Guinea pada hari Kamis malam. Tadi sebelum Bang Aun datang kita sudah bahas mengenai itu, termasuk juga kita tadi bahas kemungkinannya digunakan kembali teknologi VAR. Kalau Bang Zaky mengatakan mungkin ada teknologi VAR mobile yang lebih dipilih untuk digunakan melihat kapasitas dari stadionnya. Tapi kalau Bang Aun sendiri melihat bagaimana pentingnya peranan wasit dalam partai yang betul-betul hidup dan mati, ini laga penting ini, Bang Aun? Ya, harus diakui kan peranan wasit juga menentukan jalannya pertandingan. Bagaimana kemudian wasit betul punya otoritas, punya hak prerogatif tertentu juga, tapi kemudian ada banyak sekali apabila sebuah keputusan wasit yang kemudian istilahnya gak sesuai lah, itu kan juga akan mempengaruhi mental bermain tim yang bertanding. Misalnya dirasa kok tidak sesuai, misalnya harusnya pelanggaran atau tidak, kemudian keputusannya lain, itu juga akan mempengaruhi pertandingan. Tapi memang mungkin juga Om Peri dan juga Om Zaky juga sepakat, wasit mungkin siapapun gitu, dan juga wasit boleh punya keputusan apapun. Tapi kan yang paling penting adalah bagaimana tim bermainnya gitu. Kalau misalnya ternyata tim bermain dengan baik, wasit misalnya wasit pun tidak bisa bikin call sembarangan juga kan. Kalau misalnya ternyata kita beneran nggak salah gitu istilahnya. Jadi saya rasa memang pada akhirnya betul wasit perlu diwaspadai karena juga sudah ada banyak sainsnya. Kalau misalnya memang ada kecenderungan ketika wasit membuat keputusan, tapi saya rasa memang kalau misalnya kita timnas Indonesia yang akan bertanding nanti bermain baik, ya tentu wasit juga akan tidak terpengaruh performa wasitnya gitu. Kalau Bang Aun lihat sebenarnya apa sih dampak atau perubahan yang dibawa oleh penggunaan teknologi VAR ini dalam sebuah pertandingan sepak bola? Karena kita tahu pasti banyak nih yang bilang kalau teknologi VAR digunakan dari zaman dahulu nggak ada tuh yang namanya gol tangan Tuhan Maradona, ya kan? Gitu Bang Zaky, gitu Bang Peri. Dan kalau kita tahu nih di pertandingan suka ada pemain yang curi-curi, colong-colong sikut dan sebagainya, sengkat dan sebagainya, nggak ada tuh kalau VAR. Menurut Bang Aun sendiri? Ya, harus diakui VAR ini kan mengurangi sisi humanis dari sepak bolanya. Yang bikin seru kan kayak let's say waktu golnya Ferrari, itu kan ada drama di sana. Tiba-tiba kan hilang gara-gara VAR gitu. Itu yang saya rasa aspek yang paling signifikan dengan keberadaan VAR. Itu yang mengurangi sisi humanis dari sepak bolanya. Tiba-tiba ada gol yang sebenarnya luar biasa tapi akhirnya di-cancel kan. Rugi gitu jadinya. Tapi di sisi lain juga harus diakui ada banyak sisi positifnya. Karena kan ada beberapa call yang harus kayak tangan Tuhan. Kalau misalnya mungkin ketahuan berarti harusnya dianulir. Jadi memang kayak mungkin bahasanya pisau bermata dua juga. Di sisi lain ini juga bikin dramanya hilang gitu, tapi di sisi lain dia juga butuh karena wasit juga kan manusia, ada keterbatasan tertentu. Tapi saya juga justru concernnya di sana sebenarnya. VAR ini teknologi. Pada akhirnya yang akan memutuskan, ya kan namanya juga video assistant referee. Dia ini asistensi. Jadi
mau gimana pun kalau misalnya sudah disokong dengan data, sudah disokong dengan replay seluar biasa apapun, kalau misalnya ternyata wasitnya juga ya nggak bisa bikin nggak bisa bikin keputusan, ya juga tetap susah juga gitu. Iya, baik. Jadi penggunaan teknologi VAR ini memang menghapuskan drama tadi, terciptanya gol-gol cantik dan juga gol-gol aneh, gol-gol kontroversial, tapi menghadirkan drama baru, ya kan? Termasuk juga menganulir gol-gol yang sudah terjadi. Nah, ini pemain kita harus siap. Kalau tadi Bang Zaki katakan sebelum jeda harus adaptif. Bang Zaki jujur, pemain timnas kita sudah cukup siap dan adaptif belum menghadapi teknologi ini? Harusnya sih dengan beberapa pertandingan kemarin, mereka sudah semakin siap ke sini ya. Dan tentu saja teknologi ini akan dipakai terus di masa yang akan datang, kecuali kalau akhirnya nanti FIFA membatalkan seluruh sistem VAR ini. Tapi kelihatannya ini akan dipakai terus. Kenapa? Terlepas dari sepak bola ya, ada olahraga yang lain juga menggunakan VAR. Ya, tadi saya katakan salah satunya bola basket, kemudian juga American football. Itu semua pakai VAR juga. Bahkan sampai sepresisinya itu mereka mengumumkan, wasitnya itu mengumumkan pada saat pertandingan setelah dia melihat VAR. Nah itu kan artinya kita harus siap-siap nih memasuki era baru sepak bola dengan menggunakan teknologi tadi. Betul, sisi humanisnya akan berkurang. Tapi di satu sisi kita akan disuguhi juga pertandingan yang mudah-mudahan nanti ya. Walaupun nanti kembali lagi pada wasitnya sendiri, mudah-mudahan juga wasit ini dengan adanya VAR yang ditampilkan langsung, mereka juga akan mencoba menjadi wasit yang benar lah, kira-kira begitu. Jadi nggak ada lagi sama Bung Zaki, maksudnya juga ini sebenarnya menunjang kinerja wasit kan, ya mereka juga jadinya tersorot lah kinerjanya. Kalau misalnya ternyata dia bikin call yang jelek kan, kalau VAR berbeda kan wasitnya juga yang kena jadinya. Betul, tadi kita juga udah sepakat membahas begitu. Teknologi ini memang menghindarkan kita akan kinerja wasit yang mau macam-macam, tapi ternyata menimbulkan drama baru. Bang Peri juga yang mungkin merasakan permainan dulu begitu kan, dengan sekarang dulu belum ada namanya teknologi VAR. Apa yang hilang? Gimana ya? Saya rasa kalau seperti zamannya saya, tidak adanya VAR, itu bebas-bebas saja. Gitu. Kita membuat sesuatu apapun di lapangan, selagi wasit tidak tahu, hakim tidak tahu, dan tidak kelihatan, itu wajar-wajar aja, sah-sah aja. Mungkin ada pemain, kita kadang-kadang suka usil gitu. Mungkin sekarang adanya teknologi canggih ini, seperti VAR ini, ya mudah-mudahan di kompetisi kita ini nanti, mudah-mudahan adanya VAR. Kemarin sudah dicoba, tapi belum terrealisasi. Karena apa? Karena pemain-pemain di liga kita yang sini juga harus beradaptasi dengan VAR. Begitu juga dengan timnas kita, mungkin sekarang ini udah terbiasa dengan VAR gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau VAR ini ada di kompetisi kita nanti, apa benar-benar mereka ini udah siap atau belum gitu loh pemain-pemain kita. Karena pemain kita ini, wasit-wasit kita di Indonesia ini banyak ya kalau kita bilang banyak yang licik lah ya gitu ya. Itu pasti ketahuan. Ini bukan cuma SDM pemain sih, wasitnya juga SDM wasitnya juga. Jadi pasti semuanya ini pasti ketahuan oleh VAR gitu loh. Sekarang kan banyak wasit-wasit ini kadang-kadang ada yang memihak siapa, pelanggarannya bagaimana untuk siapa dan untuk siapa, kadang-kadang suka. Itu dia, kadang-kadang terlihat jelas di lapangan. Udah gitu. Pasti. Tapi kita apalagi penonton. Dan sekarang, gimana cara membuktikannya begitu kan? Iya, Pak Putri, dan sekarang juga pemain-pemain di liga kita sendiri juga banyak yang usil ya, banyak yang usil. Mungkin selagi bermain, kadang-kadang pemain ini pemain belakang dengan pemain penyerang kadang-kadang suka ada gap di situ ya. Mungkin saling dendam atau gimana nggak tahu, ada korban. Tapi nanti seandainya ada VAR di liga kita, ini mungkin semuanya akan ketahuan. Dan ini juga bukannya adanya VAR di liga kita ini semuanya untuk memperbaiki liganya kita sendiri. Baik. Nah ini juga punya pengalaman sebagai mantan legenda timnas kita juga, Coach Firmansyah. Saat dulu bermain tidak ada teknologi VAR, apa kemudian yang hilang saat ini? Kemudian juga apa yang harus disiapkan oleh para pemain supaya adaptif dengan teknologi ini, Coach Firmansyah? Ya dulu kita sering usil, arti kata kita buat move ke wasit itu, ya provokasi lah ke wasit. Akhirnya wasit juga lihat juga kan. Akhirnya saya kadang-kadang kalau dia udah mau emosional, saya agak sedikit mundur lagi. Kadang dia nggak ngasih kartu. Itu tergantung kita. Tapi saya sering iseng itu, sering memprovokasi wasit agar keputusan itu bisa berubah. Tapi dengan adanya sekarang VAR yang betul dikatakan Bang Zaki, agar pemain-pemain kita lebih dewasa dengan sepak bola yang modern ini semakin canggih. Nah, sekarang tinggal pemain kita harus pintar, artinya jangan emosional, ya,
dewasa, karena mungkin Sintayong sudah memberitahu ini, hati-hati wasit. Jadi sebelumnya udah dikasih tahu nih bahwa besok kita jangan terpengaruh dengan wasit. Yang penting kamu fokus main, ya, karena ini momen-momen yang ini yang penting yang membuat sejarah sepak bola di Indonesia. Iya, sepakat soal itu. Kalau kita menghadapi sebuah laga tidak dengan pikiran yang tenang, tidak fokus, emosi, begitu gampang lawan ini kemudian bisa mengeksploitasi kelemahan kita, terutama sisi-sisi dari lini per lini kita. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu, termasuk juga kita akan lihat. Rekan saya Agita Malika setelah jeda akan mengabarkan kepada Anda sebenarnya bagaimana catatan para wasit saat kemudian bertugas yang juga sempat ini merugikan tim nasional Indonesia, bukan cuma Sifakon Puudom. Sesaat lagi. Thailand dari dulu. Ya, pemirsa, Anda dan saya juga tahu tentunya ada sejumlah rekam jejak dari pertandingan Indonesia pada saat berada di Piala Asia. Ini sejumlah rekam jejak ini tampaknya sedikit merugikan akibat dari keputusan wasit. Di sebelah saya ini sudah ada Bung Aun yang kembali bergabung bersama saya. Kali ini pindah tempat ya Bung ya. Kita akan bahas bersama-sama bagaimana sejumlah pertandingan di Piala Asia pada saat Indonesia melawan sejumlah negara, ada beberapa keputusan dari wasit yang mungkin ini dianggap merugikan. Bahkan netizen ini banyak juga yang sudah membuli beberapa wasit tersebut. Jadi kita akan sama-sama membedah bersama dengan Bung Aun. Ini pertama ya, pada saat pertandingan pembuka ini. Piala Asia U23 2024 di mana pada saat Qatar versus Indonesia dengan wasit yang bernama Nasrullah Kabirov. Nah ini bagaimana Bung kalau melihat pertandingan pada saat Qatar Indonesia ini? Ya ini kan laganya cukup sulit sebenarnya untuk Indonesia. Permainan berkembang tapi kemudian ada dua setidaknya keputusan wasit yang dirasa tidak fair ya? Ya tidak fair, membingungkan, salah satunya soal kartu merah dan juga ada beberapa pelanggaran yang rasanya harusnya dijadikan advantage untuk Indonesia tapi kemudian tidak di-call oleh wasit. Ini yang kemudian juga dianggap jadi salah satu penyebab utama kenapa Indonesia kemudian kalah di partai pembuka. Ya, saya rasa juga ada beberapa call yang juga mungkin memang merugikan, ya termasuk ini bisa kita lihat. Ini salah satunya ya? Salah satunya memang ya pengaruh wasit ini kan juga kemudian berpengaruh terhadap pertandingan. Tapi juga saya juga melihat, nah ini juga sebenarnya hal yang kalau boleh jujur agak jarang dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu berkomunikasi dengan wasit. Karena begini, ketika wasit melakukan sebuah keputusan, kemudian bukan protes tapi berkomunikasi, itu yang saya rasa agak jarang sebenarnya. Dan ini juga yang terjadi di laga semifinal lawan Uzbekistan. Nah, ini sekarang kita hadirkan juga untuk pemirsa yang tentunya sangat viral adalah pada saat Indonesia melawan Uzbekistan. Kita kalah pemirsa 0-2 dengan wasit Shen Yinhao. Kalau ini kan sudah jelas-jelas ya Bung ya. Sampai ada protes viralnya, ini salah satunya kontroversi kami hadirkan, membatalkan pelanggaran untuk Witan, kemudian gol Ferrari yang di menit ke-61 ini dianulir juga, bahkan juga ada diberikan kartu merah ya untuk Rizky Ridho pada saat itu. Ini bagaimana juga melihatnya Bung? Kalau untuk Shen Yinhao saya justru paling mengherankan buat saya, kalau misalnya VAR gol Ferrari itu memang kita bisa lihat ada kaki Ramadan Sananta di sana dan masih di posisi debatable dan juga prerogatif wasit untuk mengesahkan gol tersebut atau tidak. Jadi masih di area yang abu-abu, tapi memang saya juga termasuk yang mempertanyakan soal kartu merahnya Rizky Ridho karena terlihat sekali kalau dia tidak ada intensi untuk mencelakakan pemain Uzbekistan. Kita lihat kalau dia juga menarik kakinya kembali ketika sudah duel, menandakan kalau dia tidak berniat untuk melakukan pelanggaran. Yang harusnya saya rasa itu juga jadi bahan untuk keputusan dari wasit, tapi kemudian kan akhirnya tetap di-call sebagai kartu merah. Karena dianggap membahayakan, itu juga memang agak membingungkan. Soal pelanggaran untuk Witan juga saya rasa masih agak-agak ya masih di area yang abu-abu, tapi yang memang
membuat bingung adalah kejadian di kartu merah Rizky Ridho memang. Tapi kan kalau tadi Bung sempat mengatakan sebenarnya pemain itu bisa melakukan protes kepada wasit. Apakah itu bisa mempengaruhi keputusan wasit yang jika sebelumnya memberikan pelanggaran, akhirnya menganulirlah keputusan itu karena protes dari pemain ini? Sayangnya memang di sepak bola overturn jarang terjadi istilahnya. Kalau overturn kan di olahraga lain lah istilahnya, memang jarang terjadi. Tapi bisa saja terjadi kalau memang ternyata dalam bab-bab tertentu wasit merasa memang harus direview ulang. Keberadaan VAR juga tujuannya itu kan sebenarnya, mencoba melihat kembali, mereview kembali keputusan yang sudah terjadi. Apakah terjadi kartu merah kah, apakah terjadi offset atau tidak, apakah bola sudah melewati garis atau belum, dan lain-lain. Jadi saya rasa memang jarang terjadi, tapi dengan pemain berkomunikasi ya, bukan protes lah, berkomunikasi dengan wasit ya, setidaknya kan membuka peluang untuk sebuah keputusan tersebut dipikirkan ulang. Ini kan mirip kalau misalnya jaksa pembela untuk berbicara dengan hakim gitu kan. Jadi apakah bisa keputusannya bisa disesuaikan gitu. Nah, ini kita sambil hadirkan profil dari wasit Sivakorn Pudom yang informasinya ini akan bertugas juga untuk di Olimpiade, tapi masih simpang siur ya sepertinya ya. Ada yang bilang mengatakan sudah fix menjadi wasit VAR, tapi kita masih belum mendengar keputusan langsung dari FIFA. Ini adalah profilnya pemirsa. Wasit VAR RI versus Irak juga pada saat itu bertugas. Negara dari Thailand, usia 36 tahun, pernah juga menjadi wasit Liga Super Cina, wasit Piala Asia 2023 dan juga wasit Piala Asia U23 2024. Kalau yang satu ini kan Bung sepertinya memang sudah beberapa kali ya punya historis tanda kutip bersama dengan timnas Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya pertimbangan wasit ini dipilih lagi menjadi wasit VAR? Ini yang mengatur kan FIFA juga ya. Pertimbangannya tapi sebenarnya seperti apa? Ya bisa jadi memang karena kan harus diakui kalau VAR ini teknologi masih tergolong baru lah dalam berbagai aspek gitu, dan tidak betul. Masalahnya di Asia belum banyak wasit yang memang capable. Bisa jadi memang akhirnya wasit Sivakorn ini dipilih karena salah satu yang punya kapabilitas tersebut. Walaupun juga memang akhirnya kan ketika bukan cuma wasit yang bertugas di lapangan, tapi wasit VAR juga dicek kan apakah wasit tersebut berasal dari tim ataupun negara yang secara historis dan juga secara data punya keterkaitan dengan tim yang bertanding. Misal let's say Inggris dan juga Italia bertanding, tidak mungkin kan wasitnya dari Jerman gitu, karena bisa jadi membebani salah satu tim yang bertanding. Begitu pula dengan, saya rasa dengan ketika Indonesia bertanding karena dengan histori yang cukup banyak dengan Thailand. Nah, memang, kenapa kalau gitu dia ditunjuk menjadi wasit? Exactly, itu juga mungkin memang jadi kebingungan juga. Kenapa kemudian yang dipilih adalah wasit dari Thailand? Karena kalau misalnya hemat saya, ketika misalnya yang bertanding kebetulan adalah Indonesia dan juga Guinea, itu kan dari Asia dan juga dari Asia dan Afrika. Dengan kemungkinan Guinea yang punya banyak bahasa Perancis, sementara di Indonesia tidak, tentu pemilihan wasitnya yang paling ideal adalah dari Amerika Utara atau Amerika Selatan sebenarnya. Dengan yang memang istilahnya lebih fair, karena dirasa tidak punya kaitan dengan satu sama lain. Idealnya demikian. Tapi kan memang saya juga menekankan, pada akhirnya bagaimanapun performa wasit, pada akhirnya balik lagi. Bagaimana skuad Garuda Muda beraksi di lapangan juga. Tidak hanya keputusan dari wasit yang kita tentunya mengharapkan pasti fair ya keputusan dari wasit ini. Kita mencoba berpikir positif dan tentunya tidak hanya itu, tapi permainan dari skuad kita juga tentunya harus mumpuni. Nanti usai jeda, Bung akan kembali bergabung bersama Putri Viola tentunya untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Tidak bisa dipungkiri pemirsa, penggunaan teknologi VAR di era sepak bola modern ini memang membawa konsekuensi tersendiri. Termasuk juga tadi kita dengarkan apa pendapat dari para narasumber. Para pemain harus siap, para pemain harus betul-betul paham dan juga adaptif dengan teknologi ini. Rasanya bukan cuma para pemain, tapi juga para supporter. Bagaimana bisa menerima keputusan dari wasit, termasuk juga wasit VAR, ini dengan lapang dada, dengan terbuka, termasuk juga percaya kemudian bahwa memang keputusannya ini sudah melalui berbagai jenjang pengawasan. Nah, ini mungkin yang harus kita pahami, Bang Zaki. Yang bertugas seperti pada pertandingan kemarin, bukannya Sivakorn Pudom saja yang
memantengi kemudian juga memonitor VAR, Betul. tapi ada juga wasit-wasit lain dalam ruangan tersebut. Ya. Di dalam ruang VAR itu ada 3 wasit yang mengawasi pertandingan. Kemudian juga ada di belakangnya itu ada supervisor. Jadi yang memang yang memegang peranan itu yang 3 wasit tadi. Yeah. Kemudian ada supervisornya untuk mensupervisi, untuk mengawasi 3 wasit VAR tersebut. Jadi sebetulnya di ruang VAR ini bukan cuma 1 wasit, Betul. ada 3. Nah di sanalah 3 ini yang kemudian melihat dari setiap angle-nya mereka, Oke. mana potensi-potensi pelanggaran atau mana potensi yang memang bukan pelanggaran. Nah itu mereka saling diskusi, habis itu diserahkan kepada wasit yang di lapangan melalui earphone-nya. Baik. Di sana nanti ada diskusi antara pemimpin wasit yang VAR dengan wasit yang di lapangan. Pada akhirnya wasit lapangan yang akan menentukan juga setelah melihat hasil rekamannya. Baik, tapi setidaknya rekomendasi yang diberikan itu Bang Zaki memang sudah persetujuan hasil diskusi baik dari mereka yang bertugas maupun para supervisor tersebut ya. Betul. Nah ini yang perlu juga diketahui oleh masyarakat. Nah Bang Aun, kalau kemarin pada saat Piala Asia terluka akan keputusan wasit pada saat berhadapan dengan Qatar yang dilakukan oleh PSSI mengajukan protes pada saat itu ke AFC. Kemudian juga kita tahu Coach Sintayong kemarin juga memberikan atau mengajukan protes bahkan pesan kepada AFC sebelum laga terakhir berlangsung bahwa minta AFC untuk bisa mengeluarkan wasit-wasitnya atau menugaskan wasit-wasitnya yang cukup fair begitu. Untuk pertandingan kali ini sebenarnya adakah kemudian langkah yang perlu dilakukan oleh baik itu mungkin PSSI dan sebagainya untuk bisa mendapatkan jaminan bahwa wasit yang ditugaskan, wasit apapun itu, wasit utama, wasit VAR memang cukup fair dan juga akan bisa memimpin jalannya pertandingan dengan cukup baik? Ya rasanya memang kalau sudah dekat kan memang agak sulit ya, tapi juga dengan Pak Erick Thohir dan juga timnya juga tentu sudah melakukan, saya yakin sudah melakukan hal tersebut gitu dengan berkomunikasi dengan FIFA, berkomunikasi dengan AFC dan juga apalagi kan sekarang udah di tahap kualifikasi Olimpiade, istilahnya berkasnya dilimpahkan ke IOC, sudah berbeda lagi yurisdiksinya. Betul. Jadi saya rasa memang saya juga cukup berkeyakinan kalau misalnya PSSI pun sudah membuat langkah gitu untuk melakukan istilahnya mengirim pesan lah kepada pihak terkait kalau misalnya memang kan yang dibutuhkan tuh bukan berarti harus gimana-gimana, yang penting wasitnya fair, memimpin pertandingan, melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi saya rasa sebenarnya upayanya saya yakin sudah dilakukan sih sebenarnya. Oke, kita harap nanti wasit bisa bertugas dengan adil sehingga para pemain kita, Bang Peri, saat berhadapan dengan lawan Gini ini yang bukan lawan sembarangan juga bisa tampil total begitu kan. Penilaian mengenai calon lawan kali ini? Ya kalau melihat calon lawan ini saya rasa berbeda ya. Berbeda dengan Asia, juga berbeda dengan perwakilan dari Afrika. Yang setahu saya perwakilan dari Afrika ini adalah power and speed, ya kecepatan dan daya tahan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, kira-kira Indonesia ini, anak-anak muda kita ini mampu nggak untuk mengatasi itu? Kemarin waktu lawan Irak, begitu kita unggul 1-0, kita ini terlalu bermain terbuka. Seharusnya waktu kita unggul 1-0 waktu melawan Irak, ini kita harus atur tempo. Harus tempo biar supaya apa? Biar supaya Irak ini bermain terbuka juga. Setelah bermain terbuka, ada kesalahan kita baru mulai menyerang. Nah, saya juga berharap dengan bertemunya dengan Gini ini, pemain yang tim yang banyak power speednya ini. Saya rasa mudah-mudahan ya Indonesia mudah-mudahan bisa mengimbangi gitu ya. Baik. Karena dilihat dari segi fisik maupun mental sekarang ini Indonesia sudah mulai, mungkin dari Coach Sintayong sudah mulai bangkit ya. Bagaimana caranya Indonesia ini harus bisa lolos ke Olimpiade ini. Karena kedua tim ini baru sama-sama ketemu nih. Kita nggak tahu kekuatan lawan maupun kelemahan lawan itu ada di mana, kita nggak tahu. Baik, baik. Masih membaca dan juga meraba bagaimana kekuatan lawan secara pasti. Coach Hermansyah, bagaimana kemudian melihat para kiper kita termasuk juga Hernando Ari, kiper utama kita di Timnas 23 ini bisa menjaga gawangnya dalam pertemuan besok ataupun juga hari Kamis nanti? Mudah-mudahan dengan 2 harinya libur ya tim nasional ada kebugaran ya, terutama kiper Hernando, dia akan memberikan yang terbaik dan konsisten penampilan besok melawan Guinea, karena kesempatan itulah kita bisa buat sejarah. Tapi mudah-mudahan Hernando akan konsisten seperti melawan Yordania, Korea Selatan.
Itu Mbak Putri. Coach Firmansyah, setelah pertandingan terakhir perhadapan dengan Irak ini selesai, Coach Sintayong ini ingin memberikan masa recovery yang total kepada para pemain. Ada sekitar 2-3 hari, begitu kata Coach Sintayong, nggak mengizinkan para pemain ini kemudian bersentuhan dengan sepak bola. Dan kemudian kita baru tahu bahwa latihan perdana yang dilakukan adalah Senin kemarin. Cukupkah masa itu untuk recovery, Coach Firmansyah? Ya Mbak Putri, saya mengalami seperti itu ketika saya di tim nasional dulu. Itu pelatih menyarankan untuk melupakan semua sepak bola dalam 2 hari atau 3 hari agar dia fokus, ya, jangan mikir sepak bola. Jadi ketika dia mulai aktivitas lagi, itu akan memberikan semangat baru lagi dan motivasi baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Saya pernah ngalami dulu seperti itu Mbak Putri. Ada bagusnya Sintayong memberikan 2 hari itu untuk rest, melupakan sepak bola. Baik, apalagi energi cukup terkuras juga Bang Ferry. Kalau kita lihat pertandingan pada 3 pertandingan terakhir setidaknya, Korea Selatan, Uzbekistan, Irak, betul-betul menguras energi, emosi, tenaga, mental dari para pemain. Ya saya rasa kita punya recovery 2 hari ini benar-benar kita harus manfaatkan ya. Kita harus lupakan semua pertandingan yang sudah kita jalani. Sekarang yang kita harus pikirkan bagaimana untuk perjalanan ke depannya. Seperti kita lawan Gini, kita sudah harus fresh. Semua kita harus sudah fresh, baik pikiran apapun tenaga kita sudah fresh. Jangan ada hal lagi kita memikirkan kemarin gue lawan ini, tahu bagaimana caranya besok kita lawan Gini. Ya kita selalu saya optimis bisa menang lawan Gini. Asalkan anak-anak muda ini bermain dengan sabar. Karena tidak mudah kita menghadapi pemain yang punya kecepatan dan power gitu loh. Karena kita pengalaman saya pernah mendapat tim yang punya kecepatan dan power itu memang sangat sulit sekali gitu. Tapi ya dengan kesabaran ya pasti kita optimis lah, menang lah. Iya, nggak gampang menghadapi tim Bang Aun seperti ini, punya speed, punya power, kecepatan power, ditambah lagi 14 para pemain diantaranya ini berlaga atau mengikuti kompetisi di Eropa. Tentunya ini bisa menambah daya gedor mereka. Ya, saya rasa memang ada istilahnya advantage lah untuk Gini ya, karena kan memang satu mereka juga baru TC di Spanyol, 2 pemainnya tuh banyak di Eropa gitu. Jadi secara penerbangan dengan kita yang di Asia tuh kita harus lumayan ya mungkin 8 jam lebih mungkin ya harus ke Eropa. Sementara mereka nggak harus selama kita. Memang ada advantage di mereka dan juga secara recovery ya saya sih mewajarkan ketika kemudian tadi ternyata ada info Sintayong memberikan waktu untuk recovery lebih untuk pemain karena juga di sisi lain timnas kita ini juga cukup kelelahan juga dari perjalanan. Fisik, mental. Betul. Belum lagi kalau nggak salah sekarang juga udaranya udah mulai masih cukup dingin di Prancis. Ini juga jadi salah satu faktor yang mungkin juga mesti diperhatikan lah. Kan waktu di Qatar kita main panas banget gitu. Betul. Sementara di Prancis agak mulai dingin. Ya dingin. Ini kan juga harus dipikirkan oleh pelatih, oleh pemain sendiri juga karena hal-hal yang mungkin detail ya Om Ferry juga Om Zaki juga mungkin tahu kalau hal-hal detail kayak cuaca terus juga mood itu kan akan berpengaruh besar ke pertandingan. Jadi saya rasa memang karena sepak bola ini juga soal detail dan juga soal margin. Ya hal-hal detail ini yang akan bisa jadi justru menentukan terhadap nasib Indonesia kita ke Olimpiade atau tidak. Oke, sebagai mantan asisten manajer, tahu betul saya yakin Bang Zaki ini. Apa yang dibutuhkan oleh para pemain di masa-masa ini? Aklimatisasi masa recovery apalagi kemudian Bang Zaki? Selebihnya adalah dukungan kita semua. Dukungan kita memberikan support moral kepada pemain kita dan kemudian betul tadi kata Bang Ferry, lupakan pertandingan yang kemarin, kita punya satu kesempatan lagi dengan lawan Gini ini, maka dari itu saya harapkan seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan positif kepada tim kita yang akan berlaga di tanggal 9 nanti. Itu kuncinya paling penting tuh. Sama satu lagi, sekarang kan ada medsos. Kalau zamannya Bang Ferry ini nggak ada medsos nih dia. Ini juga menjadi faktor penting juga nih bagi mentalnya pemain. Iya, mentalnya pemain. Maksud saya lebih baik mereka off dulu.
Jangan lihat media sosialnya, ya. Untuk fokus kepada pertandingan. Ya, pada saat Ya. waktu Bang Zaki menjadi asisten manajer di pada saat 2006. 2006 Di pada saat Qatar itu. juga, Qatar, ya. ya waktu itu. Betul. Ada kemudian kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh para pemain, ada larangan ini itu untuk bisa menjaga Ada. fokus mereka seperti apa Persis. waktu itu? Waktu itu kita juga membatasi mereka menggunakan handphonenya. Jadi kalau udah malam itu ya sudah harus dipisahkan tuh handphonenya agar mereka bisa istirahat dengan penuh. Oke. Ya, apalagi waktu itu kan kita TC-nya di Belanda. Masuk ke Desember yang sangat dingin sekali, kemudian kita pindah ke Qatar walaupun di bulan Desember yang sama, tapi kan cuacanya berbeda. Ya. Nah, itu membutuhkan aklimatisasi, kemudian adaptasi terhadap seluruhnya dengan beristirahat yang total. Oke, Jadi zaman itu aja belum ada medsos, udah ada handphone tapi kan udah ada SMS, kemudian ada apalagi jeda waktu antara Jakarta dengan Qatar. Kalau ada keluarga telepon apa segala macam, di saat-saat tertentu iya kita berikan mereka, tapi selebihnya kalau untuk istirahat mereka harus off semua itu. Baik, terakhir Bang Zaki, keyakinan akan timnas kita bisa mendapatkan tiket ini berlaga di Olimpiade. Bola itu bundar, saya masih yakin Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Baik, Bang Peri juga bagaimana melihat peluang dari timnas kita, apa yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong nanti untuk meredam gini ini? Kalau Bang Zaki bilang tadi bola itu bundar, kalau buat saya sepak bola itu bukan matematika. Kan? Ya kita berharap, saya mungkin Bang Zaki dan Bang Aun juga masyarakat Indonesia ini berharap Indonesia ini bisa lolos dan bisa mengalahkan tim ini. Ya mudah-mudahan untuk anak-anak muda kita ini terus berjuang semaksimal mungkin. Apapun yang akan terjadi, kita kembaliin ke anak-anak itu di lapangan. Oke, Coach Hermansyah, bagaimana kemudian juga melihat terutama ini kiprah dari sang kiper sendiri, apa yang harus dilakukan untuk bisa menjaga clean sheet gawang ini? Coach Hermansyah. Nah, pertama mudah-mudahan Hernando penampilannya konsisten, ya, dia punya kecepatan, ya, dia punya reading the game-nya bagus, dan satu dia harus cermat untuk mengantisipasi gerakan lawan yang selalu menerobos. Timingnya mesti pas dan dia harus lebih sabar lagi untuk mengantisipasi, dan komunikasi dengan pemain belakang harus lebih keras lagi agar pertahanan kita kuat sekali, Mbak Putri. Baik, Bang Aun, bola itu bundar, bukan matematika. Memang nggak kayak di atas kertas begitu kan? Di atas kertas bisa kita bandingkan kekuatan dari kedua negara ini. Tapi ketika sudah 2 kali 45 menit yang terjadi di lapangan itu bisa beda, Bang Aun. Ya, saya sepakat karena pada akhirnya kan satu yang paling penting adalah hasil pertandingan itu kan baru akan terjadi setelah peluit akhir gitu. Jadi harapannya tentu Yasin Habdan dan teman-teman tuh ya udah main ya sampai menit terakhir, sampai menit titik darah penghabisan tuh ya mereka menit akhir gitu. Sampai wasit pelitnya terakhir ya baru selesai lah. Kalau misalnya mungkin kalau di bahasa Inggris play like you mean it, yaitu yang harus dilakukan oleh mereka karena ya kita sudah bicara soal kekuatannya gini seperti apa, terus juga situasinya Indonesia seperti apa. Tapi kan pada akhirnya ya anak-anak muda ini yang bermain dan yang mereka harus lakukan ya itu bersama maksimal. Ya, mereka yang memutuskan pada akhirnya. Iya, kita sudah bahas semuanya mengenai pemain, soal wasit juga, tapi yang juga pasti Bang Zaki ingatkan kepada kita butuh dukungan dari para supporter, butuh dukungan dari masyarakat dan juga pasti doa. Terima kasih Bang Zaki, Bang Peri juga terima kasih, Bang Aun terima kasih, Coach Hermansyah juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangan dalam perbincangan ini. Akibat remblong, sebuah motor menerobos atap rumah milik warga di Sumberrojo, Balikpapan Tengah. Pemilik rumah yang sedang tidur siang saat kejadian terjadi dikejutkan dengan suara gemuruh dari atas atap. Saat bergegas melihat keluar untuk mengecek apa yang terjadi, terlihat sebuah motor dan juga 2 orang pengendara berada di atas rumah miliknya. Kamu sih ada aja. Saat peristiwa terjadi, kedua wanita pengendara motor ini tampak tertawa. Seakan kecelakaan ini kejadian yang lucu. Meski menerobos atap rumah warga, kedua pengemudi tidak mengalami luka serius. Sementara itu, sepeda motor yang dikendarai keduanya mengalami kerusakan. Pemilik rumah pun sudah mengganti atap rumahnya yang rusak. Dan untuk mengantisipasi peristiwa serupa, pemilik rumah berencana akan memasang pagar bambu. Sementara itu dulu ya, saya bisa jelaskan dulu.
Tabrakan kereta api dengan kendaraan roda 4 kembali terjadi, pemirsa. Kali ini kereta api Pandalungan menabrak minibus yang berisi 7 orang. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di perlintasan Desa Patuguran, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa siang tadi. Berdasarkan sejumlah keterangan saksi mata, minibus dengan nomor polisi N1475WU yang juga membawa rombongan dari Ponpes Sidogiri ini hendak melintas di perlintasan sebidang. Namun sayang pengemudi tidak sempat memperhatikan ke kanan atau kiri dan menerobos perlintasan begitu saja. Di saat yang bersamaan melaju kereta Pandalungan dari Jakarta menuju Jember. Akibatnya minibus tertabrak dan terseret hingga 200 meter. 4 penumpang dilaporkan tewas, 3 diantaranya meninggal di lokasi kejadian. 1 orang penumpang tewas usai dirujuk rumah sakit atas luka yang dialaminya. Sementara 3 penumpang lainnya dan pengemudi dirawat secara intensif di Rumah Sakit R. Sudarsono, Pasuruan. Akibat peristiwa ini, lokomotif Pandalungan mengalami rusak berat dan tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Jember. Selain itu, perjalanan kereta Logawa dari Jember menuju Purwokerto pun mengalami gangguan. Sebuah minibus terbakar di kilometer 159A Jalan Tol Cipali Majalengka, Jawa Barat pada Senin sore kemarin. Dalam video beredar di media sosial, tampak petugas jasa marga dan juga pihak kepolisian berjibaku memadamkan api dengan menggunakan apar. Kebakaran terjadi saat mobil yang dikemudikan Rani, warga Kadipaten Majalengka, sedang melaju menuju Jakarta. Tiba-tiba muncul percikan api yang dengan cepat membesar. Tugas jasa marga yang tengah melintas pun berhenti dan mencoba memadamkan api dengan apar. Namun api semakin membesar sehingga petugas kemudian menghubungi tim pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka. Dugaan sementara, api dipicu dari korsleting pada kelistrikan di bagian depan kendaraan. Izin kemudian perkembangan untuk kendaraan. Sebuah toko mainan 3 lantai di Pasar Raya Padang, Pasar Raya Blok A, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar hebat. Api membakar toko yang berukuran cukup besar dari lantai 1 sampai lantai 3. Bangunan yang terbakar merupakan toko mainan anak-anak berisi bahan plastik dan diduga terdapat petasan. Kebakaran hebat di Pasar Raya Padang Blok A membuat pedagang lainnya panik. Api tiba-tiba membesar dengan cepat meski turun hujan. Api awal mula terlihat dan api tiba-tiba membesar dengan cepat meski turun hujan, di mana api awal terlihat dari lantai 2 dan 3 bangunan toko yang terbakar. Selain itu juga terjadi beberapa kali ledakan keras dari lantai 3 tersebut. Menurut informasi di lokasi dari petugas kepolisian, toko tersebut menyimpan petasan dan juga mercon sehingga mudah meledak dan saat api menjilati bangunan tersebut. 14 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi merasa kesulitan saat melakukan pemadaman. Selain bangunan berisi bahan yang mudah terbakar, keramaian pengunjung yang menyaksikan kejadian juga menyulitkan petugas. 1 orang pemilik toko mengalami luka bakar ringan saat kebakaran terjadi dan juga sudah diberikan pertolongan. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kebakaran tersebut menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dua pekerja bangunan tertimpa dak beton saat tengah membongkar rumah di proyek revitalisasi Beteng Keraton pada Selasa pagi. Inilah detik-detik video yang diambil warga saat petugas melakukan proses evakuasi terhadap 2 pekerja yang tertimpa bangunan di Kampung Nagan Kidul, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. 1 pekerja atas nama Mariono tewas dalam peristiwa ini. Sementara rekannya, Wijayanto, mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara.
Dari keterangan warga, kedua pekerja ini sedang melakukan pembongkaran bangunan sejak pagi hari. Namun, tiba-tiba atap bangunan bertingkat ini runtuh dan juga menimpa keduanya. Untuk memastikan penyebab peristiwa ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga olah TKP. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari peristiwa ini, pemirsa, kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami, Arga Dumadi. Arga, selamat malam. Seperti apa informasi terbaru dari sana? Ya, selamat malam Agita dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa situasi dari rumah yang dibongkar, namun ternyata justru ada bagian ini yang kemudian ambruk, tepatnya adalah dak beton, hingga akhirnya menimpa 2 orang pekerjanya. Saat ini memang sudah diberi garis atau pita kuning pihak kepolisian, sehingga kami pun awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Dan tentu saja untuk kegiatan pembongkaran yang tengah dilakukan ini dihentikan untuk sementara. Mengingat bahwa memang kondisi dari rumah ini sendiri ternyata ini juga sudah cukup tua. Terbukti dari adanya bagian dari bangunan ini yang ambruk pada pagi hari tadi. Dan seperti dikabarkan sebelumnya tadi menjelang pukul 9 atau tepatnya sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, ada sebuah rumah di kawasan Nagan Kidul ini yang menjadi bagian dari kawasan revitalisasi Pojok Peteng dari Keraton Yogyakarta. Ini tadi ambruk, yaitu tepatnya adalah ketika ada 2 orang pekerja yang baru saja memulai pekerjaannya untuk membongkar bagian di dak atau lantai 2. Namun ternyata karena memang bangunan ini usianya sudah cukup tua, kemudian bangunan ini ambruk. Dan kemudian kabar yang kami dapatkan dari warga sekitar, tadi mereka sempat mendengar adanya teriakan minta tolong. Dan tadi dari pihak BPBD kemudian juga damkar datang ke lokasi ini dan baru bisa mengevakuasi 2 orang korban ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dari 2 orang ini, 1 orang dinyatakan meninggal di tempat dan 1 orang lainnya ini luka-luka, kabarnya ini menderita luka patah tulang. Dan untuk korban meninggal tadi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dan juga untuk korban patah tulang kabarnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Panti Rapih. Namun kami juga masih mencoba untuk mengupdate berita bagaimana kondisi dari para korban ini sendiri. Dan untuk orang yang tinggal di rumah ini sendiri, kami mendapatkan kabar bahwa rumah ini sudah tidak ditempati sejak beberapa waktu yang lalu. Mengingat bahwa rumah ini sendiri memang bagian dari kawasan yang terkena dari revitalisasi Pojok Peteng. Dan memang untuk rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut ini untuk tanahnya merupakan milik dari kawasan Keraton Yogyakarta. Dan juga 2 orang pekerja yang tadi bekerja untuk membongkar rumah ini pun ini juga bukan 2 orang pekerja yang bekerja untuk revitalisasi Pojok Peteng, dan juga bukan 2 orang pekerja yang dipekerjakan oleh pemilik rumah. Namun memang ada kesepakatan antara pemilik rumah dan orang lain, di mana pemilik rumah ini menjual sisa-sisa bangunan maksud kami kepada orang lain ini. Dan kemudian orang lain inilah yang mempekerjakan 2 orang pekerja yang pada akhirnya justru tertimpa oleh dek beton dari rumah di belakang saya ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Iya, Arga, Anda bisa informasikan kemudian bagaimana aktivitas yang terjadi di sekitar pada saat ini? Ya, Agita dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa mengingat bahwa kawasan ini juga merupakan kawasan yang sudah masuk dalam revitalisasi dari Pojok Peteng, ini memang ada beberapa rumah yang terlihat sudah tidak ditempati, sehingga kawasan ini sudah cukup sepi. Walaupun begitu, memang untuk aktivitas di sekitar rumah ini sendiri juga terlihat tampaknya masih berjalan seperti biasa. Hanya saja ada juga warga-warga sekitar tadi yang berlalu lalang untuk melihat kondisi dari rumah ini. Gitu, Agita. Baik, terima kasih Arga Dumadi, informasi langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur saat ini masih berstatus level siaga atau level 3. Hingga kini letusan erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini juga masih terus terjadi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, ribuan rumah terendam dan ratusan warga masih terjebak di dalam rumah. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi, ribuan rumah dan warga di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan terkepung dan terendam banjir. Tidak hanya rumah dan warga yang tinggal di pinggir sungai saja yang terendam banjir setinggi 3 meter, Kota Batu Raja pun terkena dampak banjir. Tercatat ratusan rumah di Kota Batu Raja terendam banjir. Pihak BPBD kesulitan untuk melakukan evakuasi warga di berbagai daerah yang meminta evakuasi karena rumahnya sudah terendam banjir. Lurah Kota Kemala Raja Sandi Prajaganta mengatakan ada beberapa titik yang sangat mengkhawatirkan karena warganya masih terjebak di dalam rumah. Kemudian ada juga lansia yang sedang sakit untuk menunggu dievakuasi. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur saat ini masih berstatus level siaga atau level 3. Hingga kini letusan erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih terjadi. Video detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru yang terjadi sejak Selasa dini hari hingga Selasa pagi berhasil terekam kamera pemantau yang terpasang di sekitar desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Kolom abu letusan berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal setinggi 700 meter di atas puncak kawah. Dalam 6 jam terakhir, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu terekam mengalami 6 kali letusan dengan amplitudo maksimal mencapai 22 mm. Selain letusan erupsi, Gunung Semeru juga terekam mengalami 1 gempa kali hembusan, 4 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa vulkanik dan 3 kali gempa tektonik jauh. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dari potensi hujan abu karena abu vulkanik condong mengarah ke permukiman warga di sisi utara dan timur gunung. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava maupun kegempaan yang cukup tinggi. Hingga kini tingkat aktivitas Merapi ditetapkan pada level 3 atau siaga. Dari periode pengamatan pukul 6 sampai 12 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi teramati meluncurkan 4 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1,1 km ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Sementara dari data seismogram tercatat terjadinya kegempaan guguran 6 kali, gempa fase banyak atau hybrid 6 kali, gempa vulkanik dangkal 4 kali, dan gempa tektonik jauh 2 kali. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Merapi pada level 3 atau siaga. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Buntut kericuhan pembubaran kegiatan beribadah yang terjadi di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu malam lalu memaksa polisi bertindak. Polisi kemudian meringkus 4 terduga pelaku dan juga mengamankan sejumlah barang bukti. Dalam konferensi pers, petugas Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap 4 orang yang diduga melakukan pengeroyokan, penganiayaan terhadap sekelompok pemuda. 4 tersangka yang berinisial A berumur 26 tahun, S 36 tahun, I 30 tahun, dan D 53 tahun yang merupakan ketua RT setempat. Sejumlah barang bukti seperti 3 bilah pisau kaos dan rekaman video ini diamankan petugas. Keempat tersangka dikenakan sejumlah pasal, diantaranya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun.
Pak RT. Sidang kasus pembunuhan gadis muda oleh pacarnya di Pengadilan Negeri di Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Terdakwa yang akan dibawa ke mobil usai sidang berlangsung langsung dikejar keluarga korban. Bahkan mobil dihadang dan dipukuli kerabat korban yang hadir dalam persidangan ini. Sebelumnya dalam sidang hari ini pemirsa, keluarga dan kerabat korban mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Hal ini sesuai dengan pasal 340 pembunuhan berencana, namun sidang ditunda pekan depan sehingga warga dan keluarga kecewa dan terjadi kericuhan. Kasus pembunuhan terhadap Wiwin Wintarsih yang masih berusia 19 tahun terjadi pada 29 November 2023 lalu. Wiwin dibunuh oleh Herdis Permana yang berusia 20 tahun. Keluarga korban meminta putusan hukuman mati bisa terrealisasi. Oleh karenanya, keluarga akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kabar lainnya pemirsa, pasca terbongkarnya identitas mempelai perempuan yang ternyata seorang pria, pelaku dan keluarganya kini meninggalkan rumah lantaran dianggap menjadi aib di kampungnya. Beginilah kondisi kediaman ESH di Kampung Tegak Lega, Desa Jayapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Kini ESH dan keluarganya memutuskan meninggalkan rumahnya sejak 2 hari kemarin, lantaran malu dan menjadi aib di kampungnya. Keluarga SH sendiri ini bahkan sudah mulai menutup diri dari warga setelah mengetahui ESH sempat diamankan Polsek Naringgul usai melakukan penipuan identitas dan melakukan pernikahan yang kemudian viral di media sosial. Warga sekitar juga tidak mengetahui kemana perginya ESH dan keluarganya karena saat meninggalkan rumah tidak membawa barang-barang, hanya membawa pakaian. ESH sendiri tidak ditahan karena keluarga mempelai pria mencabut laporannya ke polisi. Menjalani observasi di rumah sakit jiwa, pelaku mutilasi istrinya di Ciamis, Jawa Barat ditangguhkan selama 14 hari. Setelah 2 hari menjalani tes kejiwaan, Tarsum, pelaku mutilasi terhadap Yanti, istrinya sendiri, kini dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung selama 14 hari. Rujukan tersebut dilakukan oleh dokter ahli jiwa dari RSUD Ciamis. Atas rujukan tersebut, Satreskrim Polres Ciamis terpaksa membantarkan atau menangguhkan kasus tersebut. Proses penyidikan akan kembali dilakukan bila sudah ada hasil observasi. Polisi melakukan prarekonstruksi yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Seorang tersangka dan belasan saksi turut dihadirkan dalam prarekonstruksi. Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta. Prarekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus tewasnya taruna tingkat 1, Putu Satria Ananta Rustika, yang dianiaya oleh seniornya. Dalam prarekonstruksi dihadirkan tersangka dan 12 saksi. Rekonstruksi hari ini, Bang? Ya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang? Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti disampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Tadi orang yang di kamar mandi juga bareng sama. Bahwa itu masih saksi sebatas saksi, kan? Masih memeriksa sebatas saksi ya. Sebelumnya, seorang mahasiswa tingkat 2 STIP tewas setelah dianiaya seniornya. Penyebab kematian korban adalah
akibat tersumbatnya pasokan oksigen ke organ vital. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban Putu Satria mengajak 4 temannya untuk mengecek kelas untuk membubarkan safety jalan santai. Ketika turun ke lantai 2, korban dipanggil oleh tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Kemudian tersangka bertanya siapa yang menyuruh memakai baju olahraga masuk ke kelas di lantai 3. Tersangka menyuruh korban dan 5 rekannya ke toilet HLKC lantai 2. Mereka diminta berbaris. Kemudian korban yang berada di urutan pertama langsung dipukul dengan tangan mengepal oleh tersangka sebanyak 5 kali ke arah ulu hati. Korban langsung lemas dan terkapar. Keempat teman korban diminta pergi meninggalkan korban yang terkapar. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor tersangka kasus korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. KPK menahan Ahmad Mudlor setelah memeriksa selama lebih dari 6 jam. Tersangka Ahmad Mudlor ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Mudlor ditahan menyusul penahanan 2 pegawai BPBD Sidoarjo, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian Siskawati dan Kepala BPBD Ari Suryono. KPK menilai Mudlor mengorupsi dana insentif pajak ASN di BPBD Sidoarjo. Nilai pungutan setidaknya 2,7 miliar rupiah. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Akibat merugi, pabrik sepatu bata Purwakarta akhirnya menyatakan tutup pekan kemarin. Penutupan tersebut membuat sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI untuk mendapatkan hak-haknya. Sejumlah karyawan pabrik sepatu itu pun mengaku kaget dengan penutupan tersebut. PT Sepatu Bata memutuskan untuk menghentikan aktivitas pabrik bata Purwakarta. Inilah video detik-detik saat para karyawan diberitahu pihak manajemen perusahaan jika pabrik sepatu bata Purwakarta tutup. Proses produksi Dalam sejumlah video yang direkam karyawan, pasca pemberitahuan penutupan pabrik, terlihat mereka hanya bisa berkerumun dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka. Akibat penutupan pabrik sepatu bata Purwakarta, sebanyak 233 karyawan kehilangan pekerjaannya. Langkah selanjutnya, mereka mendatangi LBH SPSI Purwakarta untuk membantu memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik tutup. Menurut sejumlah karyawan, pihak manajemen melakukan penutupan pabrik sepatu karena merugi selama 2 tahun terakhir. Kini para karyawan hanya berharap mendapatkan pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal. Ya sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah gitu lah, cari hasil. Apalagi yang istilahnya udah istilahnya nggak ada, kalau ada seorang ibu itu nggak ada suaminya gimana lah Pak gitu. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan dari PT Sepatu Bata, manajer atau HRD-nya bisa membuka hati untuk supaya bisa lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan berapa Pak targetnya? Untuk saat ini 1 PMTK Pak, besarannya. Untuk yang diharapkan karyawan? Diharapkan kami 2 PMTK. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, PT Sepatu Bata saat ini sedang bertransformasi untuk menyehatkan kembali perusahaannya. Agus juga menyerahkan penyelesaian nasib para pekerja ke perusahaan tersebut. Dia, boleh saya sampaikan, sedang melakukan upaya transformasi bisnis. PT Sepatu Bata memilih menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat karena terus mengalami penurunan permintaan sepatu dan merugi. Setidaknya ratusan buruh terkena dampak PHK dari tutupnya pabrik sepatu bata. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya betul sekali Agita, dan setelah jeda Anda bisa menyaksikan perbincangan politik di Catatan Demokrasi yang kali ini mengangkat judul Jadi Oposisi Berat, Mantan Musuh Merapat. Akhir kata, saya Putri Viola. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam,
Sampai jumpa.